kelompok 4 yang beranggotakan saya Risma Putri Anggraini, saya Fernanda Ruman Firdaus, saya Mega Tanti, saya Rolika, dan saya Sri Lestari. Di sini kami ingin membuat video tutorial mengenai pengisian sistem keuangan desa tahun 2024. Happy watching! Baik, di sini kita akan memberikan tutorial untuk login dengan menggunakan akun baru. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu file terkait sistem keuangan desa atau Siskedes. Nah, kemudian akan muncul tampilan awal dari sistem keuangan desa seperti pada video. Pada tampilan awal Siskedes, kita diminta untuk melakukan login user atau autentikasi user dengan memasukkan user ID dan juga password. User ID di sini kita menggunakan contoh golongan A, lalu kita masukkan password, dan untuk tahun anggaran di sini kita menyesuaikan saja ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait bagaimana cara login pada Siskedes ketika kita sudah mempunyai akun. Langkah pertama juga sama dengan yang tadi, kita buka file terlebih dahulu, kemudian kita hapus tanda config yang ada. Ketika sudah dihapus, kita lanjutkan dengan membuka file Siskedes. Di sini akan otomatis muncul tampilan seperti di video. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mencari database atau akun yang akan diaktifkan atau akan digunakan pada Siskedes. Ketika kita sudah memasukkan database yang ingin diaktifkan, lalu klik tes, pilih yes, kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa tes koneksi berhasil. Lalu klik OK, kemudian simpan dan klik yes dan juga OK. Ketika kita sudah melakukan langkah-langkah tadi, maka ketika kita akan membuka file Siskedes, akan otomatis muncul database yang ingin diaktifkan pada Siskedes. Bisa dilihat dari tampilan kanan bawah, akan otomatis muncul database yang kita pilih pada saat di awal tadi. Dan kemudian kita lakukan langkah yang sama, yakni mengisi user ID dan juga password. Baik, lanjut saja kita ke bagian perencanaan terlebih dahulu. Di sini kita sudah menggunakan contoh untuk latihan perencanaan. Langkah pertama yakni pada tampilan awal Siskedes kita pilih data entry, lalu pilih perencanaan dan juga pilih data umum dan RPJM desa. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi terlebih dahulu data umum desa seperti nama kepala desa, jabatan, dan yang lainnya sesuai dengan data umum yang ada pada latihan perencanaan. Setelah semua data terisi, maka klik simpan. Langkah selanjutnya juga hampir sama, yakni pertama kita pilih data entry, kemudian pilih perencanaan, lalu pilih data umum dan RPJM desa. Kemudian akan muncul tampilan seperti di video. Di sini kita akan mengisi terkait pelaksana kegiatan dengan melihat contoh latihan perencanaan yang sudah ada. Seperti mengisi nomor ID 01, nama Agus Yudianto dengan jabatan kasih pemerintahan, kemudian klik simpan. Lalu ketika kita ingin menambahkan nama pelaksana kegiatan, kita klik tambah dan lakukan hal seperti tadi, yakni kita isi nomor ID, nama, dan juga jabatan. Lalu klik simpan. Lakukan langkah berikut hingga selesai. Ketika selesai, maka klik simpan. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi visi misi desa. Caranya kita klik data entry seperti tadi, pilih perencanaan, kemudian pilih data umum dan RPJM desa. Pada tampilan ini, kita pilih visi misi. Kita isi tahun beserta uraian visi misi dan juga nomor RPJM desa dan tanggal RPJM desa, kemudian klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi terkait misi. Di sini kita isi sesuai dengan contoh. Langsung saja kita tulis misi nomor 01, yakni mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa. Setelah itu, klik 2 kali pada misi nomor 01, kemudian akan otomatis berpindah ke bagian tujuan. Di sini kita bisa menulis tujuan berdasarkan dengan contoh. Pada contoh terdapat tujuan nomor 01, yang mana ketika kita mengklik 2 kali, maka akan otomatis berpindah lagi ke bagian sasaran. Kemudian isi seperti di video. Setelah semua misi, tujuan beserta sasaran diisi, maka klik simpan. Baik, langkah selanjutnya yakni terkait pengisian data perencanaan RPJM. Seperti halnya tadi, kita pilih terlebih dahulu data entry, kemudian pilih perencanaan,
dan juga pilih data umum dan RPJM desa. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih RPJM desa. Di sini pada bagian RPJM desa, terdiri dari bidang, subbidang, kegiatan, dan juga dana indikatif. Pertama-tama, kita isi terkait bidang terlebih dahulu. Pada bidang 1, di sini terkait penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian klik 2 kali hingga otomatis berpindah ke bagian subbidang. Kita isi subbidang sesuai dengan contoh, yakni penyelenggaraan belanja sitap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa, kemudian klik simpan. Lalu kita klik lagi 2 kali hingga berpindah pada bagian kegiatan. Kita isi bagian kegiatan sesuai dengan contoh soal. Lalu klik 2 kali sampai otomatis berpindah lagi ke bagian dana indikatif. Di sini kita bisa mengisi tahun, volume, satuan, biaya, pelaksanaan, sumber dana, waktu, dan yang lainnya. Kita ikuti langkah-langkah seperti yang ada di video. Setelah semua terisi, maka klik simpan. Setelah itu, kita salin semua data-data atau informasi yang ada pada contoh soal latihan perencanaan untuk kita pindahkan atau kita isi ke bagian-bagian yang ada pada data rencana kegiatan desa, entah itu bidang, subbidang, kegiatan, dan dana indikatif. Setelah semua pengerjaan atau data rencana kegiatan desa sudah selesai diinput, maka klik simpan. Kemudian mengisi penganggaran pada sistem Siskedes. Menu kegiatan digunakan untuk memasukkan data kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan. Untuk petunjuk pengoperasionalnya yaitu diisi dari menu data entry, penganggaran desa, nama kecamatan, dan pilih nama desa. Kemudian pilih kegiatan. Langkah penginputan dimulai dari pemilihan bidang, subbidang, dan paket kegiatan. Data kegiatan harus dilengkapi dengan atribut kegiatan yang meliputi kode nama, nama kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, nama pelaksanaan kegiatan, keluaran dan pagu anggaran setahun. Sumber data menggunakan data RKP desa. Untuk melakukan pengisian, klik tombol tambah agar kita bisa melakukan mengisi data-data. Pengisian data-data dapat disesuaikan dengan soal yang telah diberikan. Untuk pengisian data, kita dapat memulai dari mengisi nama kegiatan, lokasi, waktu, nama pengguna, jabatan PPKD, keluaran, volume keluaran, dan pagu. Ketika selesai melakukan pengisian, kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan seluruh data-data yang telah kita isi. Untuk mengisi kegiatan kedua, sama seperti kita mengisi pada kegiatan nomor 1. Pada kegiatan nomor 2, yaitu penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Pada kegiatan ini, kita dapat mengisi paket kegiatan yaitu yang terdiri dari nama paket, nilai, pola kegiatan, target output, satuan, uraian output, sumber dana, sifat kegiatan, dan lokasi kegiatan. Selanjutnya yaitu mengisi penganggaran pendapatan. Menu pendapatan digunakan untuk melakukan penginputan data anggaran pendapatan pemerintah desa. Untuk petunjuk pengoperasian yaitu dari menu data entry, penganggaran, pilih desa, nama kecamatan, kemudian pilih nama desa. Isi sesuai dengan data-data yang telah disediakan pada soal. Untuk mengisi data, kemudian pilih pendapatan, klik pada tombol tambah, pilih kode nama kelompok pendapatan, nama jenis pendapatan, dan nama objek pendapatan. Kemudian lakukan pengisian data RAB rinci. Pada RAB rinci, kita dapat mengisi sumber dana dengan pendapatan asli desa, sesuai dengan soal yang telah ditentukan. Kemudian klik simpan. Dan untuk pengisian RAP, di situ terdiri dari bagi hasil BUM desa, dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten kota. Selanjutnya mengisi penganggaran pembiayaan 1. Untuk petunjuk pengoperasiannya yaitu diisi dari menu data entry, penganggaran, pilih desa, nama kecamatan, kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih pembiayaan 1, klik tombol tambah untuk mengisi data-data yang akan kita masukkan. Pilih kode, kelompok,
jenis, dan objek. Kemudian mengisi data sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu mengisi silpa dana desa tahun 2023 senilai 78.180.000, silpa alokasi dana desa tahun 2023 yaitu senilai 1.600.000, dan silpa bunga bank tahun 2023 yaitu senilai 350, dan totalnya yaitu 80.130.000 rupiah. Selanjutnya yaitu mengisi penganggaran belanja kegiatan. Untuk petunjuk pengoperasiannya yaitu diisi dari menu data entry, penganggaran, pilih desa, nama kecamatan, kemudian pilih desa, dan kemudian pilih belanja. Seperti biasa, klik tombol tambah untuk mengisi data. Pada bidang-bidang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Kemudian, pilih kegiatan, pilih penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan desa. Kemudian, tekan 2 kali sehingga akan muncul RAB, yaitu penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa. Untuk penghasilan tetap kepala desa yaitu senilai 42 juta rupiah dan tunjangan kepala desa yaitu 15 juta rupiah. Sehingga total pada RAB yaitu 57 juta rupiah. Kemudian tekan penghasilan tetap kepala desa untuk masuk kepada RAB rinci untuk pengisian nominal yang telah ditentukan. Kemudian untuk bidang-bidang selanjutnya diisi sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan tadi. Yang terakhir yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa dengan subbidang keadaan mendesak. Pada paket terdiri dari belanja bantuan langsung tunai senilai 25 juta dan pelaporan penyaluran BLT senilai 350.000. Kemudian RAB rinci yaitu senilai 25 juta dan sumber dana yaitu alokasi dana desa. Selanjutnya yaitu mengisi penganggaran pada sistem Siskedes. Untuk petunjuk pengoperasiannya yaitu diisi dari menu data entry, penganggaran, anggaran kas desa, pilih desa, nama kecamatan, kemudian pilih nama desa. Kemudian pilih pendapatan. Langkah penginputannya yaitu pilih RAK bulanan, pilih rekening pendapatan, dan input bulan pencairan tahun 2024. Kemudian tekan tombol load untuk memunculkan kegiatan yaitu bagi hasil BUMDesa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, dan bunga bank. Kemudian isi nominalnya, yaitu pada dana desa, karena nominal hanya terdapat pada bulan Maret dan September, maka kita dapat menggunakan triwulan 1 dan triwulan 3. Triwulan 1 yaitu 60% dan triwulan 3 pada bulan September yaitu 40%. Dengan nominal pada bulan Maret yaitu Rp214.831.200 dan bulan September yaitu senilai Rp143.220.800. Kemudian tekan simpan untuk menyimpan semua data yang telah kita isi. Selanjutnya yaitu mengisi data belanja. Yaitu pilih belanja yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Kemudian tekan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan penyediaan penghasilan tetap kepala desa. Di situ terdapat penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa. Kemudian
muncul RAK bulanan, yaitu dengan mengisi penghasilan tetap kepala desa dan tunjangan kepala desa dengan nominal yang sama. Kita dapat menekan tombol bagi rata, kemudian nominal akan diisi otomatis dengan jumlah yang sama. Kemudian, isi semua bidang dan kegiatan sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan tadi. Nah, ketika selesai melakukan pengisian, kita dapat keluar dari sistem Syskedes, yaitu dengan tekan file, keluar, selesai. Baik, itu tadi tutorial video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.